Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan juga berbagai jenis kaidah kebahasaan. Sekarang kalian akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Sebelumnya yang harus kalian pahami bahwa di dalam eksposisi tidak bersifat mengajak, tidak ada kata-kata yang berisi ajakan agar si pembaca melakukan sesuatu yang diinstruksikan atau diinformasikan oleh si penulis. Selanjutnya, hal yang pertama akan kita bahas adalah tentang struktur di dalam eksposisi. Struktur digunakan untuk membedakan teks yang satu dengan teks yang lain. Jadi, antara struktur teks eksposisi dengan struktur teks yang lain pasti memiliki perbedaan. Hal ini dapat bertujuan ketika kalian membaca sebuah kalimat atau informasi, kalian dapat atau mampu menentukan bahwa teks tersebut termasuk ke dalam eksposisi ataukah laporan hasil observasi atau anekdot ataupun teks yang lain. Di dalam eksposisi terdapat tiga struktur. Yang pertama adalah tesis atau pembukaan, yang kedua adalah argumentasi, biasanya berisi pendapat penulis disertai dengan bukti dan fakta di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang biasanya berisi tentang kesimpulan yang ditulis oleh penulis. Kemudian di sini saya sajikan tentang teks yang saya tulis kembali yang ada di dalam LKS atau modul kalian. Silahkan dibaca. Di sini sudah saya rangkum tulisannya. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Usia remaja berada pada kisaran 10 sampai dengan 21 tahun. Masa remaja merupakan masa sulit sehingga remaja memerlukan pengendalian diri yang kuat ketika berada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. Dengan demikian, nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter itu dapat membentuk remaja yang unggul. Mereka akan bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ketika kalian sudah membaca keseluruhan informasi yang disajikan, kalian dapat menemukan bahwa teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Kemudian yang harus kalian tentukan atau kalian pahami adalah di mana letak dari struktur berdasarkan informasi atau teks yang sudah disajikan. Tadi sudah saya bahas bahwa eksposisi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis selalu berada di awal karena arti tesis adalah pembuka. Pembuka pasti selalu berada pada paragraf yang awal. Oleh karena itu, untuk keseluruhan teks yang merupakan eksposisi, paragraf pertama sudah pasti termasuk ke dalam tesis atau pembuka, karena pengertian tesis berisi identifikasi hal yang diangkat sebagai topik permasalahan. Berarti, di dalam paragraf pertama, permasalahan atau topik yang diangkat oleh penulis adalah membahas tentang remaja. Kemudian yang kedua, setelah kalian mampu menentukan tesis, kalian akan mengetahui atau mencari di paragraf mana atau di bagian informasi mana argumentasi itu terletak. Pengertian dari argumentasi adalah pendapat pengarang atau opini pengarang yang dilengkapi fakta dan data yang akurat. Jadi pendapat pengarang tersebut bukan seolah-olah pendapat yang tidak masuk akal atau tidak logis. Jadi pendapat itu adalah pendapat yang dicari dulu faktanya, kemudian buktinya seperti apa, baru dikemukakan kembali berdasarkan tulisan si penulis sendiri. Setelah kalian menentukan tesis, di sini bisa dibaca masa remaja merupakan masa sulit. Jadi kan di sini ada keterangan opini si penulis bahwa remaja merupakan masa sulit. Nah, ini termasuk ke dalam argumentasi. Sehingga remaja memerlukan pengendalian diri yang kuat ketika berada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. Nah, ini kan keseluruhannya di dalam paragraf 2 adalah pendapat atau opini si penulis yang sudah dicari tahu dulu faktanya seperti apa. Makanya si penulis
dapat menuliskan hal tersebut di dalam paragraf kedua. Jadi di dalam paragraf kedua atau argumentasi sendiri biasanya berisi tentang pendapat atau opini penulis yang dilengkapi dengan fakta dan bukti-bukti yang nyata. Kemudian setelah kalian mampu menentukan tentang tesis, argumentasi, lanjut ke dalam penegasan ulang. Penegasan ulang atau penutup biasanya selalu berada di paragraf terakhir. Jika tadi tesis selalu berada pada paragraf pertama atau awal, maka penegasan ulang selalu berada di paragraf terakhir. Makanya penegasan ulang ini biasa disebut sebagai penutup. Pengertian dari penegasan ulang adalah simpulan yang diambil berdasarkan argumen. Jadi ketika si penulis sudah mengutarakan pendapatnya tadi berdasarkan fakta yang sudah diketahui, selanjutnya di paragraf terakhir pasti penulis menyajikan simpulan tentang topik atau pembahasan yang sudah dibahas seperti itu. Nah, di dalam simpulan tentang remaja, penulis menuliskan kata dengan demikian. Dengan demikian di sini kan identik dengan oh berarti paragraf tersebut sudah masuk ke dalam penutup, sudah akan berakhir. Makanya di sini penulis mencirikannya dengan kata demikian. Dengan demikian, nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter itu dapat membentuk remaja yang unggul. Mereka akan bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jadi keseluruhan dari teks ini si penulis tidak mengajak untuk remaja melakukan sesuatu, tetapi hanya menuliskan informasi yang dapat disampaikan bagaimana seharusnya remaja memanfaatkan dirinya atau mengendalikan dirinya dengan baik, seperti itu. Jadi nanti ketika saya menginstruksikan kalian untuk membuat sendiri tentang eksposisi, kalian harus mampu mana kalimat tesis yang harus kalian buat, kalimat atau paragraf yang akan kalian jadikan argumentasi, dan penegasan ulang seperti apa yang akan kalian simpulkan di dalam topik yang akan kalian bahas. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan di dalam eksposisi. Jadi kedua hal itu adalah hal yang sama. Nah, di dalam modul pengayaan atau buku LKS yang kalian punya, kaidah kebahasaan eksposisi terdapat dua atau terbagi menjadi dua, yaitu ada pronomina, yang kedua ada ragam kalimat yang efektif dan efisien. Pronomina kita akan bahas terlebih dahulu, artinya adalah kata ganti. Jadi ketika saya mengutarakan atau menyebut pronomina, kalian dapat membayangkan bahwa pronomina artinya adalah kata ganti. Kata ganti sendiri itu banyak, makanya di sini pengertiannya adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Pronomina sendiri terdiri menjadi tiga. Yang pertama adalah pronomina persona. Persona itu artinya adalah kata ganti untuk orang. Kalau pronomina tadi artinya adalah kata ganti, persona itu artinya adalah orang. Jadi kata ganti untuk orang. Mengacu pada orang pertama, kedua, atau ketiga. Jadi orang pertama itu adalah saya gitu. Orang yang berbicara. Orang kedua adalah orang yang mendengarkan orang yang berbicara. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Jadi contoh dari kata ganti orang pertama bisa aku, saya, kemudian kata ganti orang kedua bisa ia, dia, kata ganti orang ketiga bisa namanya, kita sebut siapa yang sedang kita bicarakan, bisa juga mengganti dengan kata beliau, dan lain sebagainya. Kemudian ada pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk ini adalah kata ganti untuk menunjuk sesuatu. Terbagi menjadi tiga, atau ada kata ganti penunjuk umum, kata ganti penunjuk ihwal, dan kata ganti penunjuk tempat. Jadi kata ganti penunjuk umum ini contohnya adalah ini, itu. Kata ganti penunjuk ihwal contohnya adalah begini, begitu. Contoh kata ganti penunjuk tempat ada sana, sini, situ. Nah, biasanya untuk menggunakan ketiga kata tersebut, penulis menuliskan dulu misalnya tempat gitu.
Jakarta adalah kota polusi di sana gitu. Jadi untuk penggunaan kata ini itu begini begitu sana sini situ harus melampirkan hal apa dulu yang dibahas baru menggunakan kata ganti penunjuk. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan kata sana tanpa kita mengetahui sananya sana yang mana gitu. Kemudian yang ketiga ada pronomina penanya. Pronomina penanya adalah yang ditanya, dapat berupa orang atau barang. Kalian pasti sudah paham namanya penanya, berarti kan ada sesuatu yang kita tanya, baik berupa orang ataupun barang. Biasanya menggunakan ragam tanya siapa, apa, dan di mana. Nah, untuk ragam pronomina penanya di sini jarang sekali ditemukan karena biasanya di dalam sebuah informasi yang disampaikan, penulis langsung mengutarakan apa yang ingin disampaikan tanpa mengajak pembaca untuk menjawab pertanyaan yang ditulis oleh penulis. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah ragam kalimat yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah kalimat majemuk tunggal. Jadi kalimat majemuk tunggal adalah ketika kalian membaca satu kalimat atau di dalam kalimat itu kalian ringkas atau rangkum sendiri, kalian mampu menemukan majemuk tunggal itu terdiri dari satu predikat. Jadi tidak lebih dari satu predikat. Predikat itu kan kata gantinya adalah verba. Kita melakukan seolah-olah melakukan sesuatu gitu. Diri kita atau hal yang dikenakan pekerjaan. Jadi contoh dari kalimat majemuk tunggal di sini contohnya misalnya Kirana akan berangkat sekolah. Jadi di sini hanya ada satu predikat yaitu berangkat seperti itu. Jadi majemuk tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat. Nah, untuk kalimat majemuk setara dan bertingkat, ia adalah kalimat yang terdiri minimal dari dua predikat. Kalau tadi majemuk tunggal harus terdiri dari satu predikat, untuk majemuk setara dan bertingkat, ia harus terdiri dari minimal dua predikat. Dan biasanya untuk menyatukan kedua predikat tersebut, dia disatukan atau disisipkan oleh konjungsi. Jadi konjungsi itu contohnya seperti dan, ketika, lalu. Nah, itu adalah konjungsi atau kata hubung gitu. Jadi ketika kata hubung itu diselipkan di dalam sebuah kalimat, tidak mengubah makna yang sudah ada. Contoh kalimat majemuk setara, ibu membaca buku dan aku menonton TV. Jadi ada dua predikat, yang pertama ada membaca, yang kedua ada menonton. Nah, setelah sudah kalian temukan atau kalian buat sendiri kalimat majemuk setara, kalian sudah melampirkan dua predikat. Jangan lupa untuk majemuk setara biasanya disisipkan oleh kata hubung dan. Selain kata hubung dan, kalian juga bisa menggunakan kata hubung atau dan juga tetapi. Kemudian untuk kalimat majemuk bertingkat, adik menangis ketika aku berada di kamar. Jadi hampir sama pengertiannya, harus terdiri dari dua predikat, kemudian di dalam kedua predikat itu harus disisipi atau dituliskan oleh kata hubung yang menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat yang lain. Di dalam majemuk bertingkat ini, dia memiliki pola, ada yang disebut sebagai induk kalimat, ada yang disebut sebagai anak kalimat. Kalian juga pasti sudah memahami apa itu induk kalimat. Jadi induk kalimat adalah kalimat yang mampu berdiri sendiri tanpa harus memberikan kalimat penjelas yang lain. Sedangkan anak kalimat adalah kalimat yang harus memiliki kalimat penjelas yang lain agar memiliki makna. Contohnya di sini ada adik menangis ketika aku berada di kamar. Berarti kan di sini ada dua verba, ada menangis dan juga berada.
adik menangis ini disebut sebagai anak kalimat. Kenapa anak kalimat? Karena maknanya sudah jelas. Oh, berarti ada adik yang sedang menangis. Nah, kemudian ketika aku berada di kamar, ini termasuk ke dalam anak kalimat. Kenapa disebut sebagai anak kalimat? Karena maknanya tidak jelas gitu. Ketika aku berada di kamar, ya kenapa gitu? Si aku ini berada di kamar entah lagi tidur, membaca buku, atau sholat, dan lain sebagainya kan tidak jelas. Makanya harus ada induk kalimat yang melengkapi, oh ternyata adiknya sedang menangis ketika aku berada di kamar, seperti itu. Dan biasanya majemuk bertingkat itu disertai kata hubung ketika, kemudian agar, seakan-akan. Nah, itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalian harus menentukan mana yang anak kalimat, kemudian di sini mana yang induk kalimat, kemudian baru kedua-duanya baik setara dan bertingkat itu dibubuhkan atau disisipkan kata hubung. Kemudian yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran, gabungan dari kalimat majemuk setara dan bertingkat. Nah, biasanya untuk majemuk campuran ini juga jarang ditemukan karena biasanya terdiri dari minimal 3 predikat dan harus disisipi juga dengan kata hubung. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja harus kalian pahami tentang struktur dan juga kebahasaan dari eksposisi. Semoga pembahasan yang sudah saya lampirkan cukup jelas. Apabila ada pertanyaan, silahkan diskusikan melalui grup karena pembahasan untuk eksposisi telah selesai. Paling nanti kalian hanya mengerjakan tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan sebelum nanti menjelang penilaian tengah semester. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.